Selamat datang kembali. Kali ini kita akan gali lebih dalam nih soal taktik spesifik dari bab 32 buku Transformed. Iya, betul. Fokusnya itu gimana caranya Anda bisa mulai menerapkan perubahan besar kayak product operating model di perusahaan. Model operasi produk ya. Betul, Kita mau lihat langkah-langkah praktisnya di lapangan. tepat sekali. Bab 32 ini memang fokusnya ke strategi adopsi yang realistis. Mungkin sebelum lanjut kita perjelas sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi product operating model ini intinya itu kerangka kerja. Kerangka kerja yang mengubah cara perusahaan Anda mulai dari cari kebutuhan pelanggan, bangun solusi sampai luncurkan produk. Dan belajar terus dari produk itu. Biasanya timnya lebih otonom, fokus ke hasil, ke outcomes. Bukan cuma output atau fitur aja. Nah, bab ini bantu mikirin cara mulainya gimana. Oke. Definisi itu penting buat konteksnya. Sip. Nah, bab 32 ini kan bilang jangan langsung rombak semua ya. Iya, betul. Pelan-pelan. Salah satu taktik kuncinya itu mulai dengan pilot teams. Tim percontohan. Kedengarannya kayak langkah aman gitu ya buat uji coba. Betul sekali. Ini pendekatan manajemen resiko yang cerdas lah. Pilih aja satu ke beberapa tim produk. Satu atau beberapa ya? Iya. Yang penting sukarela jadi pionir. Jadi mereka ini kayak laboratorium kecil gitu buat nyoba cara kerja baru. Laboratorium kecil. Menarik. Tujuannya bukan cuma identifikasi kendala teknis atau proses ya, tapi juga bangun pemahaman, belajar di awal gitu, sebelum nanti dilempar ke skala yang lebih luas. Oh gitu. Jadi bisa mengurangi resistensi juga ya? Sekaligus buktiin konsepnya di internal. Tepat, itu dia. Saya jadi penasaran nih, apa sih yang paling krusial biar tim percontohan ini nggak cuma jalan, tapi sukses? Sukses meyakinkan bagian lain gitu loh. Wah, itu pertanyaan bagus. Ada beberapa faktor kunci sih. Pertama, pastikan timnya punya kapabilitas. Kapabilitas ya? Iya, ada product manager, desainer, engineer yang kompeten. Dan penting juga pikirannya terbuka, mau mencoba hal baru. Oke. Lalu, kedua, dukungan penuh dari stakeholder. Ini vital banget. Mereka harus kasih ruang, kasih sumber daya. Harus ada komitmen dari atas juga berarti ya? Betul. Dan yang nggak kalah penting, fokus ke kedalaman pembelajaran. Jadi mending beberapa tim aja, tapi dalam. Jangan nyebar tipis-tipis ke banyak tim di awal. Masuk akal. Biar hasilnya kelihatan jelas ya? Iya, nanti keberhasilan awal mereka itu jadi cerita sukses internal. Jadi contoh buat yang lain. Oke. Nah, setelah sukses nih, skala kecil di tim percontohan, gimana bawa perubahan ini ke skala lebih besar, tapi tanpa bikin, kekacauan gitu? Nah, itu dia tantangan berikutnya. Bab 32 kan nyebut soal fokus pada dimensi model produk. Bisa dijelasin nggak maksudnya gimana tuh? Bisa. Jadi, ini cara mecah transformasi besar jadi bagian-bagian yang lebih gampang dikelola. Model operasi produk ini kan punya beberapa dimensi utama ya. Apa aja tuh? Ada soal cara tim membangun produk, itu delivery. Terus cara mereka memecahkan masalah pelanggan, itu discovery. Oke, delivery, discovery. Sama satu lagi, cara organisasi memutuskan masalah mana yang paling strategis buat dikejar. Itu strategi. Nah, taktik ini memungkinkan tim atau departemen beda-beda fokusnya. Oh, Mereka bisa fokus ke perbaikan di dimensi yang paling mendesak atau paling relevan buat mereka dulu. jadi mungkin aja nih tim engineering fokus benerin alur delivery mereka gitu. Bisa jadi. Sementara tim produk lain dalemin praktek discovery. Betul. Tapi nggak ada resiko mereka jadi jalan sendiri-sendiri, kayak kehilangan gambaran besarnya gitu. Nah, itu resiko yang perlu dikelola, tentu saja. Komunikasi, koordinasi antar tim tetap penting banget. Oke. Tapi pendekatan ini bikin kemajuan paralelnya bisa lebih cepat, sesuai kebutuhan spesifik tiap bagian. Misalnya nih, ada tim mau perkuat discovery, tapi strategi produknya secara keseluruhan belum mateng gitu. Iya. Bab 32 nyaranin pakai outcome-based roadmaps. Ini bisa jadi jembatan. Jadi fokusnya bukan lagi daftar fitur, tapi daftar masalah pelanggan atau hasil bisnis yang mau dicapai. Oke, jadi lebih nyambung ke proses discovery ya? Betul, lebih mendukung itu. Sip. Lah, siapa lagi nih tantangan besar yang pasti Anda hadapi di lapangan? Existing commitments. Wah, ini dia. Janji atau proyek yang udah jalan. Gimana cara nyeimbanginnya sama transformasi ini? Bab 32 kayaknya ada panduan soal ini. Ini memang dilema klasik ya.
Bab 32 ngasih dua pendekatan utama. Masing-masing ada konsekuensinya. Oke, apa aja tuh? Opsi pertama, alokasikan beberapa tim khusus. Tugas mereka cuma nyelesain komitmen lama itu dulu. Hmm, Kalau udah selesai, baru deh mereka ikut transformasi. Kelemahannya, ya jadi ada dua dunia gitu di organisasi. Dua kecepatan beda untuk sementara waktu. jadi kayak ada yang udah lari, ada yang masih jalan ya? Kurang lebih gitu. Nah, opsi kedua, distribusikan komitmen lama itu secara merata ke semua tim produk. Dibagi rata ya? Iya, sambil mereka mulai adopsi cara kerja baru. Ini rasanya lebih adil ya kan? Iya juga. Tapi, risikonya bisa memperlambat penyelesaian komitmen lama itu. Sekaligus, laju transformasinya juga bisa ikut melambat. Jadi, ya perlu pertimbangan matang. Mana yang terbaik? Tergantung konteks perusahaan Anda. Pilihan yang nggak gampang ya kayaknya. Oke deh, jadi dari bab 32 ini, intinya kita dapat taktik praktis ya. Betul. Mulai terkontrol pakai tim percontohan, pecah perubahan jadi dimensi-dimensi biar bisa dikelola sesuai prioritas, dan siapin strategi yang sadar buat nangani pekerjaan warisan. Intinya sih, ngelola laju perubahan. Biar sesuai sama kapasitas adaptasi organisasi Anda. Taktik-taktik ini bantu meminimalkan gangguan, sambil pelan-pelan bangun momentum. Bangun kompetensi baru juga. Oke, ini jadi sebuah pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang. Setelah Anda berhasil nih terapin taktik awal kayak tim percontohan atau fokus per dimensi, tantangan sesungguhnya kan jaga momentum ya. Benar sekali. Gimana caranya Anda mastiin perubahan ini nggak cuma jadi proyek sesaat, tapi benar-benar meresap ke budaya kerja? Apalagi kan pasti terus-terusan ada tarik-menarik antara implementasi model baru yang terstruktur, terus kompleksitas komitmen masa lalu, sama tekanan bisnis sehari-hari yang nggak pernah berhenti. Iya. Nah, itu sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.